Shalom jemaat Tuhan, gimana kabarnya nih? Masih di rumah aja kan? Tetap taat sama pemerintah ya. Nah, sebagai gereja yang taat kepada pemerintah, Gereja Isa Al-Masih untuk sementara ini meniadakan seluruh kegiatan tengah minggu. Tapi tenang aja, cuma sampai April ini aja kok. Jangan khawatir jemaat, ibadah Jumat Agung dan Paskah tetap dapat jemaat lakukan di rumah masing-masing dengan cara mengakses live recording ibadah melalui channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus. Untuk ibadah Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020 dapat diakses pada pukul 5 sore. Sedangkan untuk ibadah Paskah 12 April 2020 dapat jemaat akses pada pukul 8 pagi. Begitu juga dengan ibadah Minggu tanggal 19 April 2020 dapat diakses pada pukul 8 pagi. Jangan lupa ya, hanya di channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Indonesia, bahkan seluruh dunia, sedang menghadapi pandemik yang luar biasa hebat. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membantu berperan serta dalam memberikan barang medis yang akan sangat berguna bagi para tenaga medis yang menanggulangi COVID-19 di Kota Kudus ini. Bantuan yang Bapak Ibu berikan akan dikoordinir oleh Gereja Isa Al-Masih Kudus dan akan disalurkan kepada rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Kota Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikan bantuan tunai melalui kotak permohonan doa yang telah disediakan di gereja, melalui gembala wilayah masing-masing, atau melalui transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih Kudus. Bantuan yang Bapak Ibu Saudara berikan akan kami salurkan selambat-lambatnya pada tanggal 29 April 2020. Inilah saatnya kita menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di rumah aja. Shalom, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita masih mendapatkan waktu untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi kita masih mendapatkan waktu untuk bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu bisa berada di mana saja. Karena Tuhan sendiri mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Karena itu kita percaya di mana saudara mengadakan ibadah pada saat ini, maka Tuhan pasti hadir bersama-sama dengan saudara. Mari kita akan bersama-sama menyerahkan ibadah yang akan kita lakukan ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah. Kita bersyukur saat hari ini Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Amin. Dia Yesus yang maha hadir. Dia Tuhan yang maha besar. Kita percaya Dia akan melawat kita, baik yang ada di sini maupun yang ada dimanapun saudara berada. Mari kita tinggikan Tuhan bersama-sama. Kita akan bersama memuji Tuhan. Haleluya.
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku.
Tuhan bagi setiap kami yang rindu dan haus untuk berjumpa dengan pribadi Tuhan. Dan kami percaya di mana tempat kami berada, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau menyatakan kuasa dan lawatan-Mu buat setiap kami Tuhan. Sehingga kami memperoleh satu semangat yang baru untuk tetap boleh setia mengiring Engkau sampai akhir kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mau lebih dalam lagi memuji meninggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan, luar biasa. Mari kita tetap meninggikan Tuhan bersama-sama Bapak Ibu. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, firman Tuhan katakan. Mari kita yang ada di tempat ini maupun yang ada dimanapun kita berada, kita mau meninggikan Tuhan bersama-sama dengan pujian kita. Haleluya. Amin. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur abadi dan nyanyikan nyanyian baru, bersuka secara salah menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermasmur abadi dan nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang mengiringkannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hari dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur abadinya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita saat menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur abadinya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita saat meninggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hari dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hari dalam pujian umat-Nya. Tuhan hari dalam pujian umat-Nya. Tuhan hari dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi, Tuhan hari dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Tuhan bertata atas setiap pujian kita. Haleluya. Rasakan kuasa Tuhan yang luar biasa bekerja dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin. Yesus, sukacita kita semua. Biarlah segala kondisi yang kita alami hari-hari ini tidak membuat kita lemah,
tidak membuat kita patah semangat, tetapi semakin membuat kita dekat dengan Tuhan. Karena Yesuslah sumber sukacita kita, Yesuslah sumber kekuatan kita. Mari kita rasakan terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Nyanyikan bersama, Yesus sukacitaku, haleluya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Haleluya. Dia penolong dalam hidup kita. dalam kesesakan Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Amin. Naikkan dengan segenap hatimu, rasakan sukacita yang dari Tuhan. Yesus sukacitaku, haleluya. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat kita masing-masing, kita percaya sukacita Tuhan akan tetap dilimpahkan. Apapun keadaan yang saudara alami pada saat hari ini, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Berfirmanlah bagi kami pada saat hari ini ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan bekerjalah. Engkau yang akan melawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami tahu Engkau Tuhan yang ada dalam segala kondisi kehidupan kami. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita tetap menikmati akan hadirat Tuhan. Kita tetap menikmati akan kuasa dan jamahan Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati akan kuasa firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Melalui pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur Daud pada saat hari ini, saudara, ada beberapa pesan Tuhan yang mengingatkan tentang siapa kita. Saudara-saudara, bagian yang pertama, pesan yang pertama adalah manusia menjadi makhluk yang sangat lemah. Kalau tadi kita baca di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, kita harus menyadari tentang kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang diciptakan dari debu tanah. Saudara-saudara, manusia hidupnya singkat, seperti rumput dan seperti bunga di padang. Itu kiasan atau gambaran yang diberikan oleh Alkitab, menunjukkan kepada kita bahwa betapa lemah dan terbatasnya kita manusia. Salah satu contoh yang hari-hari ini sedang viral, saudara-saudara, salah satunya akibat adanya virus corona yang menyebar hampir ratusan negara di dunia ini, membuktikan kepada kita betapa manusia itu menjadi makhluk yang sangat lemah dengan keterbatasan kekuatan tubuhnya. Itu yang sedang terjadi. Ada banyak dampak yang tidak baik, saudara-saudara, melalui peristiwa virus corona ini. Tetapi di sisi yang lain kita juga melihat, ya, ada dampak yang baik juga. Saya katakan dampak yang baik, kenapa? Salah satu contoh yang bisa kita lihat kalau saya perhatikan, saudara-saudara, ya, salah satunya adalah kaum Hawa, ibu-ibu. Sekarang saudara-saudara jadi rajin memasak, ya, mereka berkreasi dengan menu masakan yang spesial. Ya, yang tadinya tidak suka masak, sekarang dipaksa untuk bisa masak sendiri. Itu salah satu dampak baiknya. Tapi ada dampak yang tidak baik, saudara-saudara. Ya, ini yang sibuk ini kan ibu-ibu, ya, kaum wanita. Ada seorang ibu-ibu pada saat dia belanja, ya, ke sebuah tempat atau warung kecil atau pasar kecil begitu. Dia berangkat dengan bawa sepeda motor, saudara. Setelah dia belanja, dapat semua bahannya,
apa yang terjadi? Ya, dia tiba-tiba pulang, tidak dengan membawa sepeda motor. Bayangkan apa yang sedang terjadi hari itu. Tiba-tiba tetangganya mengingatkan, ya, Ci, tadi kan waktu belanja bawa sepeda motor, tetapi sekarang kenapa enggak bawa sepeda motor? Pikirnya hilang, saudara. Enggak taunya, ya, dia lupa. Ya, mungkin ini efek daripada corona, saudaraku. Berangkat bawa sepeda motor tetapi pulang tidak bawa sepeda motor. Akhirnya ibu ini dia balik lagi ke warung, dia ambil sepeda motornya. Itu fakta yang sedang terjadi, saudara-saudara. Ya, saya berdoa, saudara-saudara, apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita tidak akan menimbulkan efek yang makin hari makin tidak baik kepada semua orang, tidak termasuk hanya kaum Adam saja, Hawa saja, tetapi termasuk juga kepada anak-anak. Apa yang kita baca tadi membuktikan bahwa manusia menjadi makhluk yang sangat lemah. Tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Hanya melalui satu virus yang lagi muncul di tengah-tengah kita. Semua orang direpotkan dengan adanya kasus ini. Tetapi saudara-saudara, kita bersyukur firman Tuhan pada saat hari ini yang kita baca. Justru di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia, Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Ternyata dalam kondisi keterbatasan kita sebagai manusia, kelemahan kita sebagai manusia, Tuhan yang kita sembah namanya Yesus Kristus. Dalam kondisi seperti ini sekalipun, firman Tuhan berkata, Dia tetap menyatakan kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau tadi kita baca di dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-11, Alkitab berkata, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Wow, luar biasa. Di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia, Tuhan kita, Dia tetap menyatakan kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan. Siapa di antara kita yang bisa mengukur kasih setia Tuhan setinggi langit di atas bumi? Enggak ada. Artinya tidak ada di antara kita yang mampu untuk bisa mengukur kasih setia Tuhan justru di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Sehingga apa yang sedang terjadi, salah satu contoh yang sedang kita rasakan hari ini adalah adanya bertebarannya virus corona. Jangan membuat kita berkecil hati. Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi sebaliknya Dia menunjukkan kasih setianya. Dan itu gak bisa terukur. Artinya apa? Tuhan menunjukkan kasih setianya dalam keterbatasan dan kelemahan kita tanpa menyisakan. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya yang perlu kita renungkan, kepada siapa kasih setia Tuhan itu Dia tunjukkan di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia. Ini akan menolong kita supaya kita tidak merasa bahwa kita sedang berada
di dalam hambang kehancuran. Bukan. Tetapi Alkitab berkata, saudara-saudara, kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, itu dia berikan atas orang-orang yang takut akan Allah. Ayat yang ke-17b. Dia tunjukkan kepada orang-orang yang takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah adalah orang yang menjadikan Tuhan tetap menjadi prioritas dan fokus utama di dalam kehidupannya. Itu orang yang takut akan Tuhan. Orang yang menjadikan Tuhan tetap menjadi prioritas dan fokus utama dalam hidupnya. Jangan pernah engkau geser peran Tuhan di dalam kehidupanmu. Justru pada saat hari-hari ini, ketika engkau merasa lemah, ketika engkau merasa tidak berdaya, ketika engkau merasa tidak bisa berbuat banyak, apa yang sedang kita hadapi bersama-sama. Tetapi kalau saudara tetap menjadikan Tuhan menjadi prioritas dan fokus utamamu dalam hidupmu, maka terjadilah bahwa Tuhan kita, dia tetap menunjukkan kasih setianya kepada kita yang takut akan Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Yang berikutnya, orang yang takut akan Tuhan, pikirannya dipenuhi dengan hikmat Allah. Supaya dapat menyikapi setiap peristiwa apapun itu bentuknya, mampu dan dapat merespon dengan bijak, cepat, tepat, dan benar. Itu orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, orang yang takut akan Tuhan, pikirannya dipenuhi dengan hikmat Allah. Supaya kita dapat menyikapi setiap peristiwa apapun itu bentuknya, mampu dan dapat merespon dengan bijak, dengan cepat, dengan tepat dan benar. Hari-hari ini dibutuhkan setiap kita, jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Di tengah-tengah kondisi keterbatasan dan kelemahan kita, kita butuh namanya hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Supaya saudara bisa merespon dengan cepat, dengan tepat, dan dengan benar. Tanpa hikmat yang dari Tuhan, maka kita akan menjadi sangat kewalahan di dalam menghadapi simpang siurnya apa yang sedang terjadi hari ini. Ada banyak berita-berita yang hampir setiap hari, saya yakin bukan menguatkan tapi melemahkan. Karena hampir semua orang dia bisa berpendapat dengan apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara, tetapi bersyukur kalau Tuhan mengaruniakan hikmat kepada setiap saudara dan saya, maka kita dapat menyikapi peristiwa demi peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini dengan bijak. Sehingga itu tidak akan meruntuhkan kekuatan iman saudara. Itu orang yang takut akan Tuhan. Yang berikutnya, orang yang takut akan Tuhan, dia tidak mengizinkan dan membiarkan ketakutan, kepanikan, kegelisahan, kecemasan, itu secara berlebihan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, dia tidak akan mengizinkan dan membiarkan ketakutan, kepanikan, kegelisahan, kecemasan itu secara berlebih-lebih. Kalau itu yang sedang terjadi, saya bisa pastikan orang itu akan mudah untuk menjadi lemah. Bahkan tidak ada kekuatan di dalam kehidupannya.
Tetapi saudara bersyukur kalau Tuhan kasih hikmat. Kalau ada hikmat dari Tuhan, maka engkau mampu untuk saudara-saudara tidak mengizinkan dan tidak membiarkan ketakutan itu yang berlebihan itu menyerang dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Alkitab berkata, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Itu yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Dia tidak pernah memberikan roh yang membuat kita menjadi penakut, yang menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Tetapi sebaliknya, ketika Allah memberikan roh kudusnya kepada saudara, roh kudus membuat saudara menjadi kuat. Roh kudus membuat saudara menjadi penuh kasih. Roh kudus membuat saudara bisa dapat menahan diri. Itu yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena kita masih menikmati akan pekerjaan Roh Kudus justru di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia. Saudara-saudara, yang berikutnya dalam kondisi keterbatasan dan kelemahan kita, di samping Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang kedua, Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-17c, Tuhan tetap menyatakan kebaikannya yang berlangsung secara turun-temurun. Kata keadilan di situ bisa diartikan juga kebaikannya. Jadi Tuhan tetap menyatakan kebaikannya yang berlangsung secara turun-temurun. Ini berita, kabar yang menggembirakan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, Alkitab berkata bahwa Allah tetap menyatakan kebaikannya yang berlangsung secara turun-temurun. Tidak hanya terjadi pada satu generasi, tetapi akan terjadi kepada generasi yang berikutnya. Itu yang Allah kerjakan. Justru pada saat di dalam keterbatasan kita, kelemahan kita, Allah punya peran yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpikir, kalau mungkin kita sedang dalam kondisi yang cukup panik, kalau kita melihat ya, di mana-mana mal-mal semua sama tutup atau buka tapi dibatasi jamnya dan sebagainya. Ada mungkin waktunya. Sebagian saudara-saudara kita sudah susah untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Tetapi saudara-saudara, ayo kita akan nikmati. Di tengah-tengah kondisi seperti ini sekalipun, Tuhan kita tetap bisa menyatakan kebaikannya yang berlangsung secara turun-temurun. Artinya apa? Kebaikannya terjadi secara berkesinambungan. Ayo nikmati setiap pertolongan Tuhan dalam banyak hal. Tidak hanya masalah materi, tidak hanya masalah kebutuhan pokok hari-hari ini. Tetapi kekuatan batin saudara, kekuatan jiwani saudara, kekuatan roh kita, itu juga perlu kita perhatikan saudara-saudara. Bukan hanya kebutuhan perut saja, tetapi kekuatan batin seseorang itu juga perlu dipersiapkan hari-hari ini. Kekuatan jiwani, jiwa bicara masalah, pikiran, perasaan, dan kehendak. Bagaimana dengan pikiran, perasaan, kehendak saudara? Apakah saudara bisa mengendalikan dengan baik? Atau sebaliknya, kita tidak bisa mengendalikan pikiran, perasaan, kehendak kita.
Sementara kita melihat keadaan dunia yang makin hari, kalau saudara lihat tidak makin baik. Tetapi justru Alkitab berkata, aku menyatakan kebaikanku yang berlangsung secara terus-menerus. Pertanyaannya sekarang, kepada siapa kebaikannya? Itu dinyatakan ya dan berlangsung secara terus-menerus. Alkitab berkata dalam ayat yang ke-18a, ya, saudara, dinyatakan atas orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dinyatakan atas orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tangkap kata berpegang atas perjanjiannya. Artinya apa? Orang yang berpegang atas perjanjian Tuhan, orang itu kuat di dalam firman Tuhan. Perhatikan, orang itu kuat di dalam firman Tuhan. Hanya orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan, hanya orang-orang yang berpegang kepada janji Allah, perjanjiannya. Saya katakan orang itu kuat dalam firman Tuhan. Artinya apa? Orang itu mampu menghidupi firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara perlu kuat di dalam firman Tuhan. Jangan sampai tidak ada firman di dalam hatimu. Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai tidak ada firman di dalam pikiran kita. Jangan. Tapi hendaklah saudara kuat di dalam firman Tuhan. Hanya orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, hanya orang-orang yang kuat di dalam firman-Nya, dia akan menikmati kebaikan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak menguntungkan bagi kita hari-hari ini. Yang berikutnya, kebaikannya dinyatakan tidak hanya kepada orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, adalah orang yang kuat dalam firman, tetapi Alkitab berkata dalam ayat yang ke-18b, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Atau dalam terjemahan lain berkata, ya, dan orang-orang yang dengan setia melakukan perintahnya. Kebaikan Tuhan akan berlangsung secara turun-temurun atas orang-orang yang setia dengan setia melakukan perintah-perintahnya. Orang yang melakukan perintah-perintahnya, dia adalah orang yang kuat di dalam tindakan. Coba saudara katakan, ya, dengan anggota keluarga saudara, kuat di dalam tindakan. Amin saudaraku. Ya. Orang-orang yang dengan setia melakukan perintah-perintahnya, orang itu adalah orang yang kuat di dalam tindakan. Jadi tidak hanya kuat di dalam firman, tetapi kita perlu kuat di dalam tindakan. Ada action, ada tindakan yang real. Akibat ketika saudara dan saya terima akan firman Tuhan. Jadi enggak cukup hanya dimengerti, tetapi saudara dan saya, ketika engkau mampu menghidupi firman Tuhan, lakukan apa yang Allah katakan, Allah firmankan. Saudara-saudara, ini yang harus membedakan antara orang yang kuat dalam firman dan kuat dalam tindakan, ya, pasti tidak akan terpenjarakan atau dihantui ya tentang virus corona dan lockdown yang sudah terekam dan tertanam dalam pikiran banyak orang hari-hari ini. Ini harus membedakan. Kalau orang itu kuat di dalam firman dan kuat di dalam tindakan, pasti tidak akan terpenjarakan atau dihantui dengan apa yang hari-hari ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ada di benak kita bukan lagi virus corona, bukan lagi lockdown dan sebagainya.
tetapi penuhi pikiranmu dengan firman. Itu yang akan memampukan saudara dan saya tetap bisa menikmati akan berkat kemurahan Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada siapa kita dapat menikmati kebaikan Tuhan? Saudara-saudara, dua hal tadi mendorong kita untuk tetap menikmati intervensi Allah dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun dalam hidup kita hari-hari ini. Menikmati intervensi Allah. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Melalui ayat ini kita bisa menangkap bahwa dalam segala kondisi yang ada dalam kehidupan kita, nikmati ada intervensi Tuhan dalam hidup kita, ada peran Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan Allah berkata, aku turut bekerja. Nikmati pekerjaan Tuhan dalam segala kondisi dalam hidupmu. Dan pastikan saudara tetap hidup di dalam rencana Allah. Saya yakin kesempatan hari ini engkau akan menikmati lawatan Tuhan. Sementara kita akan berdoa, saudara percaya bahwa Allah yang saudara sembah, Dia tidak pernah membiarkan engkau. Alkitab berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Pastikan saudara menjadi orang yang kuat di dalam firman dan kuat di dalam tindakan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Saya akan berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun engkau berada. Percayalah, pada saat hari ini, Tuhan ada bersama dengan engkau. Roh Kudus sedang melawat engkau. Haleluya. 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 Masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Percayalah, Tuhan ada. Tuhan ada bersama dengan saudara. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa. Biarlah kebenaran firman-Mu termeterai di dalam setiap loh hati daripada jemaat-Mu yang sementara ini tidak bisa beribadah di rumah-Mu ini Tuhan. Ketika mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, mereka juga tetap menikmati akan lawatan Tuhan. Mereka akan tetap menikmati kekuatan yang daripada Engkau. Bahkan ketika mereka sedang dalam kondisi sakit sekalipun, kami tetap percaya Tuhan, Engkau tetap menyatakan kebaikan-Mu kepada saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa bilur-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Engkau yang sedang mengalami kepanikan, engkau yang sedang mengalami ketakutan, ketika engkau percaya akan firman yang kau dengar pada saat hari ini, maka terjadilah kelimpahan kasih karunia di dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan roh yang membuat engkau menjadi takut, gelisah, gentar. Tetapi sebaliknya, Roh Kudus memberikan kekuatan bagi saudara, supaya engkau mampu bisa bertahan, bahkan melewati semua keadaan di dalam kehidupanmu. Tuhan kiranya juga akan mencukupi segala keperluan, kebutuhan yang jemaat-Mu perlukan pada hari-hari ini. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan tepat pada waktunya, sehingga tidak ada satupun jemaat-Mu yang kekurangan
tetapi mereka adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang menikmati kebaikan Tuhan. Jemaat yang menikmati setiap pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lebih hamba-Mu pada saat pagi hari ini berdoa. Supaya di tengah-tengah kondisi yang kami alami yang kurang baik, adanya virus corona. Supaya setiap kami dilimpahi dengan damai sejahtera Tuhan. Dilimpahi dengan sukacita Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kami. Itu yang terjaga dan memelihara kehidupan kami. Sehingga kami tetap menikmati akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka tetap terjaga hidupnya. Mereka tetap terpelihara oleh Tuhan. Mereka tetap ada dalam proteksi Tuhan. Keluar masuk mereka dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan juga diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terima anugerah Tuhan yang melimpah-limpah atas kehidupan-Mu. Mulai hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Amin. Oh iya, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat GIA Kudus yang berulang tahun mulai dari tanggal 30 Maret sampai dengan 12 April 2020. Happy birthday, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah 3 minggu tidak bisa berkumpul di gereja. Sehingga ada 35 saudara-saudara yang berulang tahun yang tidak didoakan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan berdoa untuk jemaat yang berulang tahun sebanyak 35 ini. Agar Tuhan sendiri yang akan memimpin, menyertai, dan memberkati akan saudara-saudara semua. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk 35 jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 5 April. Ada 3 minggu kami tidak bisa berkumpul. Tetapi kami tahu Engkau hadir dan Engkau tetap ada menyertai kami di ibadah rumah kami masing-masing. Tuhan, kami boleh membawa akan 35 jemaat yang saya kasihi ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Agar Tuhan sendiri yang akan memimpin, menyertai, memberkati mereka, menjauhkan mereka dari COVID-19 sehingga mereka benar-benar bisa sehat oleh karena pimpinan Tuhan semata. Sekarang kiranya Tuhan yang akan menyinari engkau dengan
wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa senantiasa ada di dalam kehidupan saudara-saudara yang berulang tahun pada saat ini, sehingga saudara-saudara bisa mendapatkan segala sesuatu yang saudara rindukan dan harapkan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara, kita sudah mendapatkan kesempatan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.